Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gita Sonia Saraswati, NPM 100-102-17198. Dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Studi Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kawasan Islam di negara Amerika Serikat. Adapun pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ialah penyebaran agama Islam di Amerika Serikat. Islam telah menjadi salah satu agama yang berkembang cukup pesat di Amerika Serikat. Adapun orang Amerika pertama yang tercatat memeluk Islam adalah Reverend Norman, seorang misionaris gereja Methodisti di Turki yang memeluk Islam pada tahun 1970. Profesor agama dari Universitas Georgetown di Washington DC, John L. Esposito, mengatakan kedatangan migran muslim ke Amerika berawal ketika para bangsawan Eropa mendatangkan budak dari Afrika, yang mana sebagian dari budak tersebut beragama Islam. Sejarah perkembangan Islam di Amerika dapat dibagi dalam 5 gelombang. Gelombang pertama berlangsung sekitar abad ke-17 melalui imigrasi yang berasal dari Suriah, Yordania, Palestina, dan Libanon yang bernaung di bawah pemerintahan Utsmani. Gelombang kedua datang di akhir Perang Dunia I, yakni sekitar tahun 1918 hingga 1922. Setelah runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani yang sebelumnya menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah yang berpenduduk Muslim. Pada gelombang ketiga, perkembangan Islam di Amerika berlangsung pada tahun 1930 hingga 1938. Gelombang keempat berlangsung pada tahun 1947 hingga 1960 yang kebanyakan berasal dari Eropa. Dan penyebaran agama Islam di Amerika pada gelombang yang terakhir berlangsung dari tahun 1967 hingga saat ini. Lalu pada pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang proses penyebaran dakwah Islam di Amerika Serikat. Ada juga tokoh yang bernama Muhammad Alexander Russell Webb yang masuk Islam pada tahun 1887. Ia merupakan seorang pelopor yang pertama mendirikan organisasi Islam di negara Amerika pada tahun 1893. Dan ia juga menerbitkan The Muslim World sebagai sarana dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga mendirikan sekitar 6 cabang Muslim Brotherhood dan American Islamic Propaganda di berbagai kawasan Amerika. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh lainnya seperti Nabil Ali yang mendirikan Morris American Science Temple pada tahun 1913. Dengan adanya penyebaran dakwah, Islam di Amerika semakin luas, menjadikan mulai bangkit sebagai fenomena agama di kalangan Amerika. Keberlangsungan hidup masyarakat yang beragama Islam di Amerika pun terlihat cukup diterima dengan baik. Hal ini karena pada dasarnya mayoritas masyarakat Amerika menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang mereka yakini, serta menganut agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bahkan, Islam menjadi salah satu agama yang paling berdampingan dengan Kristen dan Yahudi. Di Amerika sendiri, terdapat pusat studi Islam yang memberikan pemahaman tentang Islam dengan baik, sehingga menjadikan nama Islam semakin baik di kalangan masyarakat Amerika. Adapun pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang kelompok-kelompok Islam di Amerika. Muslim Syiah. Terdapat komunitas Syiah yang cukup besar di wilayah Amerika. Komunitas ini tersebar ke wilayah yang terletak di New York, Detroit, Washington, Los Angeles, dan Chicago. Mayoritas pendatang Syiah adalah berasal dari kelompok Itsna Asyariyah dan Ismailiyah. Muslim Amerika keturunan Afrika.
Berdasarkan hitungan secara kasar, sepertiga Muslim yang ada di benua Amerika adalah orang-orang Amerika keturunan Afrika yang sudah bergabung dengan arus utama Islam atau salah satu gerakan sektarian yang secara langsung teridentifikasi secara longgar. Muslim kulit putih. Orang kulit putih pertama yang masuk Islam adalah Alexander Russell, konsul Amerika Serikat di Filipina. Mayoritas kulit putih yang masuk Islam adalah perempuan yang mempunyai suami Muslim dan memutuskan untuk menjadikan Islam sebagai keyakinan mereka. Gerakan sektarian. Gerakan Ahmadiyah, sebuah kelompok dakwah Indo-Pakistan yang untuk beberapa tahun telah aktif menerjemahkan Al-Quran dalam beberapa bahasa-bahasa utama dunia. Gerakan Sufi. Di antara aliran Sufi yang paling berpengaruh ialah Qadiriyah yang menyatu dalam tarekat bahwa Muhyiddin bertempat di Philadelphia. Tarekat ini mempunyai lebih dari 2.000 mualaf, terutama berasal dari kelas menengah dan menengah ke atas. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya. Semoga bermanfaat.